Shalom, umat Tuhan yang terkasih. Dan saya harap saudara telah mempersiapkan hatimu. Kita akan memasuki renungan malam di hari yang keempat di dalam minggu sengsara Yesus. Baiklah, kita akan fokuskan hati dan seluruh pikiran kita untuk menerima kebenaran firman yang akan disampaikan. Namun sebelumnya kita akan mendengar sebuah pujian yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Siapkan hatimu, Tuhan memberkati saudara. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjelma jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahku. Jalan hidup yang penuh kegagalan, ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib merubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pada salib itu. Dan kayu yang kasar mengubahku, jalan hidup yang penuh kegagalan, ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib merubah hidupku,
Baik saudara, kita bersyukur buat kesempatan ini. Kita akan berdoa sebelum kita dengar renungan malam saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, di malam yang keempat kami bersyukurkan Tuhan, karena Engkau sedang memberkati setiap pribadi kami. Kami rindu dekat dengan Engkau Tuhan, karena dekat dengan Engkau adalah tempat perlindungan bagi kami, dan Engkaulah Tuhan yang memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan urapi semua pribadi yang dapat mengikuti renungan malam di dalam minggu-minggu sengsara Yesus. Biar sungguh kami menikmati hikmah Allah dari kebenaran firman yang disampaikan. Demi nama Yesus, dalam pernaungan khusus oleh darah Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan dan diberkati bagi kemuliaan nama. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah saudara sekalian, kita akan dengar pembacaan Alkitab di dalam teks firman Allah dari Injil Yohanes pasal yang ke-18 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Di bawah perikop, Yesus di hadapan Hanas, Petrus menyangkal Yesus. Maka pasukan Romawi serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Sederhana. Kita telah mendengar pembacaan Alkitab ini di bawah tema umum Via Dolorosa, jalan penderitaan Yesus Kristus. Subtema yang saya ambil hari ini untuk kita coba merenung yaitu nubuat Kayafas. Siapa Kayafas? Dia adalah seorang imam besar pada waktu Yesus disalibkan. Dan saat itu dia adalah seorang figur rohani yang penting sekali di bangsa Israel. Imam besar. Nah, namun saat Yesus diperhadapkan kepada Kayafas, Kayafas menyampaikan suatu perkataan nubuat yang sebenarnya dia tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah nubuat yang dia sampaikan bahwa memang Yesus diberikan kepada dunia ini dan ditetapkan harus mati supaya dia dapat menyelamatkan banyak orang. Bahkan masih ingatkah saudara, ketika Yesus didatangi oleh beberapa orang dari Yunani dan mereka datang kepada Filipus, salah satu murid Yesus yang berasal dari Betsaida. Lalu mereka katakan, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12, saya dapati apa yang Yesus katakan. Ketika Filipus dan Andreas ketemu Yesus dan beritahukan, "Guru, orang-orang Yunani ingin bertemu dengan engkau." Lalu Yesus katakan apa di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 23 dan 24. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan." Dan ayat 24 inilah yang saya ingin angkat kita lihat seperti yang diungkapkan dalam nubuat Kayafas itu. "Aku berkata kepadamu, dengar, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah."
Nah, ini jelas sekali yang kita jumpai apa yang Yesus telah sampaikan di depan sebelum peristiwa penangkapan malam itu, dan dia diperhadapkan ke mahkamah agama Yahudi. Jelas sekali Kayafas sedang mengucapkan sesuatu yang tidak ia menyadarinya. Lalu mungkin kita akan bertanya, tetapi mengapa Kayafas seorang berdosa bisa menyampaikan itu, nubuat itu tentang hal Yesus harus mati? Bahkan Kayafas pernah katakan buat mereka, insaflah, lebih berguna satu orang ini mati daripada segala bangsa ini binasa. Ingatkah saudara tentang peristiwa Bileam bin Beor di perjanjian lama? Allah bisa pakai siapa saja, ya, untuk menyampaikan apa yang menjadi tujuan Allah. Contoh yang sederhana, Allah bisa memakai keledai berbicara buat Bileam. Dan kita jumpai sekarang seperti Allah izinkan. Ini Kayafas dia berbicara. Tetapi jika dia tidak bertobat, pasti dia dibinasakan. Karena apa yang dia sampaikan itu tidak punya jaminan untuk menyelamatkan dia. Karena dia harus sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Namun saat itu dia sangat menolak sebab rasanya posisi dia akan sangat terganggu. Dan dia terancam kehilangan kepercayaan seluruh bangsa Yahudi. Karena waktu itu dia seorang imam besar. Dia harus bisa berdiri dengan arogansinya. Bahkan dia mengatakan bahwa lebih berguna ini orang harus mati, supaya jangan segala bangsa itu binasa. Tetapi dia sedang menyampaikan sebuah nubuat mengenai kedatangan Yesus yang telah dinubuatkan oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Bahwa ia harus mati dan kemudian dia akan bangkit. Dua hal ini yang coba kita pikirkan dalam renungan malam yang keempat. Dia harus mati. Saya bertanya, mengapa dia harus mati? Sedang saya dan saudara yang bertanya, kita pun harus mati. Kenapa? Karena kita ada dalam tubuh debu tanah yang sifatnya sementara. Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba Allah yang dikorbankan pada waktu itu. Dia harus mengambil posisi kita. Karena sebagai ciptaan Allah yang begitu mulia, iblis itu sangat iri hati dan membenci. Dan karena dia tidak bisa menyerang Allah sebab Allah itu maha kuasa dan Allah dapat membinasakan dia. Dia menyerang ciptaan Allah yang paling mulia, yaitu manusia. Kejatuhan Adam dan Hawa. Itulah tanda strategi setan dalam kebencian dan iri hati yang begitu hebat. Untuk menyerang manusia yang sebenarnya pada dasarnya manusia diciptakan sesuai rupa dan gambar Allah. Yang mengundang setan sangat iri hati. Dan manusia itu dihancurkan. Dan manusia itu jatuh di dalam dosa. Dan manusia itu kehilangan pengharapan hidup kekal. Tetapi sebaliknya mereka sedang menjalani kehidupan sementara yang menuju kepada kebinasaan. Dan tidak ada seorang pun dari seluruh keturunan Adam di planet bumi ini yang sanggup melawan setan dan maut. Kecuali Yesus Kristus yang datang dari surga. Dia menjelma, mengambil rupa manusia. Dan pada posisi itu gampang diserang oleh setan. Dan waktu setan menyerang dia untuk membunuh dia, itulah langkah di mana setan mulai menuai kekalahan dan Yesus menyatakan kemuliaan kemenangannya di atas maut itu. Begitu dia diserang, mati, dia akan menjalani jalan yang fana dari semua manusia yang harus mati. Dia jalani jalan itu untuk menuju ke pusat kerajaan maut. Yaitu dunia orang mati di hati bumi. Dan kemudian di sana dia hancurkan setan. Dia patahkan kuasanya. Dia kalahkan setan. Dia kalahkan maut. Sehingga dia berkata kepada Yohanes di Pulau Patmos ketika visi dari kitab Wahyu itu mulai disingkapkan. Dia katakan buat Yohanes, lihat, aku telah mati namun aku hidup. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan di tanganku ada kunci maut dan kunci kerajaan maut. Ini
tentang kemenangan di atas maut. Setelah dia mati, dia bangkit. Jadi fungsi kematian itu penting untuk membawa dia menuju ke pusat kerajaan maut, yang menawan semua manusia dengan tidak berdaya. Dan di situ dia kalahkan setan. Dan dia hancurkan kuasa maut itu. Sehingga kita ada kemenangan. Apa yang diungkapkan dalam Roma pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membaca buat kita sekalian, kita perhatikan dengan baik. Roma pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi cara orang percaya memandang tentang kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa. Sehingga kita yang terikat dengan dosa, yang ujung-ujungnya membawa kita mengalami kematian dan maut, sesungguhnya kita dapat diselamatkan. Dan dengan demikian setiap orang yang memiliki Yesus Kristus di hati, yang tinggal di dalam Yesus, mereka punya pengharapan hidup untuk memuliakan Allah. Justru itu saya perlu mengatakan kepada saudara sekalian, mari malam ini kita membuat suatu introspeksi diri. Apakah perjalanan iman saya, mulut saya menjadi berkat bagi orang lain, ataukah menjadi sesuatu yang syah sehingga Tuhan tidak dipermuliakan? Bagaimana perilaku hidup kita? Apakah kita juga memiliki perilaku hidup yang sangat memuliakan Tuhan? Ini perlu dipikirkan, saudara. Justru itu firman Allah katakan bahwa kita hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Berarti di dalam Kristus kita diberi kemampuan untuk memuliakan Allah. Sebab apa? Yesus telah mati dan dia telah bangkit. Nah, yang kedua, dia bangkit. Apa tujuan kebangkitan Yesus? Untuk memberikan pengharapan bagi kita. Dan iman kita di dalam dia tidak pernah dipermalukan. Justru itu percaya kepada dia dengan sungguh-sungguh. Ungkapan kebenaran firman di dalam Roma pasal yang ke-8. Ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-37. Saya akan membacanya, mari kita memperhatikan bersama kebenaran firman ini. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Haleluya. Siapakah? Dengar, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, katakan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bukti kasih Kristus bagi kita, dia mati, dia bangkit untuk mengubah posisi kita yang tadi menjadi orang-orang yang kalah, yang selalu kalah. Tetapi di dalam dia memberikan kekuatan kita dan dia ubah posisi kita. Bukan lagi orang yang kalah,
bukan lagi umat yang lemah, bukan lagi umat yang kalah, tapi umat yang kuat, umat yang menang. Bahkan kita dapat memuliakan Bapa di surga. Justru itu pada malam yang keempat, saya mau katakan buat saudara, bangga bersama dia. Mengapa? Sebab dia menggenapi nubuatan, perjanjian lama. Dan sesungguhnya Imam Besar Kayafas tahu tentang perjanjian lama. Tapi dia mengucapkan sesuatu tanpa dia sadari bahwa dia sedang menunjukkan tentang kebenaran yang Allah sedang rancangkan atas pribadi Yesus. Bahwa Yesus harus mati. Ibarat dia sebiji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati. Dan hasilnya sungguh akan berbuah banyak. Ada banyak buah termasuk saya dan saudara. Kita adalah buah dari kematian dan kebangkitan Kristus. Dia pertaruhkan kita di dalam kondisi zaman akhir ini. Dengan banyak bencana, bencana global yang sedang kita ada di dalamnya. Saudara jangan takut. Dia ada bersamamu. Saya perlu memberitahukan saudara. Dan mari kita bangkit dalam iman. Karena iman kita Tuhan Yesus tidak pernah mempermalukan. Jangankan di hadapan dunia, bahkan setan pun dia tidak akan permalukan iman kita di hadapan setan. Justru itu teguhkan hatimu malam ini ketika Anda merenungkan dengan sangat dalam tentang kematian Yesus. Ingat, di ruang Mahkamah Agama Yahudi, Imam Besar Kayafas berdiri dan dia berkata, tidak insafkah kamu bahwa adalah lebih berguna satu orang mati daripada semua bangsa ini binasa. Padahal Yesus mati justru menyelamatkan kita. Yesus mati untuk mengubah perjalanan kita ke kebinasan kekal supaya kita hidup. Olehnya itu saya mau katakan buat saudara, mari kita bersyukur. Yesus, dia ajaib. Dia mengasihimu. Dia adalah Tuhan kebangkitan dan hidup. Dia mengubah kita menjadi umat pemenang. Katakan buat dirimu, saya di dalam Kristus adalah umat pemenang. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Dan saat ini saya akan berdoa buat saudara. Teguhkan hatimu. Bila saudara berada dalam kondisi apapun. Dengar, kondisi apapun. Kondisi itu tidak dapat menghalangi jamahan kuasa Allah. Ketika hatimu sungguh-sungguh berseru kepada dia. Dia hadir untuk memberkati saudara di malam yang keempat ini. Baiklah kita tundukkan kepala dalam sikap doa dan memohon berkat Tuhan. Bapa di surga, jamahanmu khusus untuk setiap pribadi. Sucikan setiap hati yang berseru dari kedalaman hati, yang merasa tertuduh dan bersalah karena dosa. Ampuni mereka Tuhan. Dan Engkau jamah setiap pribadi yang sakit, Engkau pulihkan, sembuhkan. Dan nyatakan kuasa-Mu bahwa pertolongan dari tempat yang tinggi itu sangat luar biasa. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Selamatkan tiap pribadi. Selamatkan setiap rumah tangga keluarga. Lindungi setiap interaksi mereka di tengah masyarakat ramai. Tuhan lindungi. Jauhkan dari semua pengaruh virus corona ini Tuhan. Tuhan lindungi umat-Mu seperti biji mata-Mu. Berkati usaha pekerjaan mereka. Sekalipun kami lihat seperti berdampak ke kondisi ekonomi. Tapi umat-Mu sungguh diberkati. Walaupun mereka menabur di tempat kering. Pasti yang menumbuhkan itu Tuhan. Dan Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan mereka. Berkati pendidikan studi anak-anak-Mu. Jadikan mereka yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Sebab di sanalah Engkau dipermuliakan. Terima kasih Bapa, hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah, berkati dan selamatkan kota dan pulau Ambon ini. Beri belas kasih-Mu atas Indonesia dan selamatkan Indonesia bagi kemuliaan nama-Mu. Bahkan untuk dunia hamba berdoa Tuhan memberkati, Tuhan menyelamatkan, Tuhan tolong semua pribadi. Mereka yang susah dihiburkan dan Tuhan selamatkan setiap jiwa. Terima kasih Bapa. Dengan penuh pengucapan syukur, hamba dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dan berdoa memberkati umat-Mu pada hari yang keempat renungan malam dari kebenaran firman Allah ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Umat Tuhan, Tuhan memberkati saudara.
kita jumpa lagi pada malam yang kelima dalam minggu-minggu sengsara Yesus. Kita merenungkan firman Allah dengan baik dan saudara akan diberkati. Saya jumpa saudara kembali. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati.